Selamat pagi, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di minggu yang pertama di tahun yang baru ini, saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru bagi semua Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini. Demikian juga pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, Happy New Year. Biarlah di tahun yang baru kita boleh membuka lembaran yang baru, hati yang bersih. Amin, saudara. Kita membuat resolusi yang baru, ketetapan yang baru. Ya, tanggal 1 Januari kemarin saya berkhotbah, saudara, bagaimana kita membuat resolusi. Resolusi itu ketetapan hati, keputusan yang disertai dengan satu tekad penyertaan Tuhan untuk memperbaharui hidup kita. Amin. Ya, sebagai contoh, saudara yang mungkin tahun lalu membaca Alkitabnya bolong-bolong atau bahkan enggak pernah baca Alkitab atau jarang sekali, ambil saudara resolusi yang baru. Saudara bisa berdoa, minta tuntunan Tuhan, mungkin setiap hari membaca 1 pasal, 2 pasal. Saya sudah hitung semuanya, kalau saudara membaca tiap hari minimal 3,5 pasal ya. 3 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru. Saudara pasti dalam 1 tahun selesai membaca Alkitab. Amin. Ya, itu saudara patokannya pasti. Kalau saudara bisa membaca 7 pasal setiap hari, maka saudara dalam 1 tahun 1 kitab perjanjian lama saudara selesai. 2 kali perjanjian baru selesai. Amsal dan Mazmur juga akan 2 kali bisa selesai. Itu yang luar biasa sudah diperhitungkan. Amin. Ya, ambil resolusi. Jangan ya cuma tahunnya yang ganti, ya udahlah saya biasa aja, jangan. Untuk kesehatan sudah ambil resolusi. Ya, kalau tahun lalu saudara di check up banyak bintangnya, rapotnya banyak merahnya, nah ambil ketetapan hati. Amin. Ya, banyak saudara yang seharusnya dikasih umur yang panjang, kesehatan, tetapi karena kelalaian, kecerobohan sendiri, akhirnya umurnya jadi pendek. Ya, sayang sekali. Sayang buat orang yang ditinggalkan. Betul nggak, saudara? Seharusnya hidup saudara bisa berbuah lebih maksimal lagi buat orang-orang di sekeliling kita. Juga resolusi untuk keluarga, ya, yang tadinya mungkin nggak punya satu komunikasi yang baik, coba ambil resolusi. Wah, ya, resolusi memperbaharui kehidupan kita setiap hari. Saudara, hari ini saya ingin berbicara khususnya tema yang diberikan Bapak Gembala di tahun 2016, The Year of Spiritual Awakening. Ya, tahun di mana saudara untuk sungguh-sungguh kita mengalami satu kebangunan di dalam kehidupan rohani kita. Mengalami satu kebangkitan. Amin. Ya, dan saya percaya jika kita sungguh punya ketetapan hati, mau mengalami kebangunan, kebangkitan rohani, akan banyak mujizat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Sungguh saudara, di mana ada kebangunan rohani di dalam kehidupan kita secara pribadi, mujizat tidak mungkin tidak dicurahkan. Saya berdoa saudara untuk kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini secara spesial. Tuhan mau berbicara apa, dan Tuhan mengingatkan saudara satu tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama bernama Naaman. Waktu saya memeriksa arti kata Naaman, artinya adalah menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, mau di tahun ini hidup kita menyenangkan Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, maka penyakit kusta adalah satu penyakit yang tidak mungkin bisa diobati, tidak dapat disembuhkan. Jadi kalau orang sakit kusta itu disingkirkan, akan dibuang saudara, ya, dikucilkan, ya, khususnya ini dalam konteks orang-orang Yahudi. Kusta saudara menggambarkan kerusakan secara total di dalam kehidupan manusia. Dosa itu sudah digambarkan kusta secara rohani. Kusta itu bicara dosa tidak bisa disembuhkan
dengan cara apapun tidak mungkin. Tidak ada cara untuk dapat menyembuhkan sakit kusta. Tidak ada cara saudara secara manusia untuk kita bisa mengalami pemulihan dari dosa-dosa kita. Bagaimanakah kehancuran dari manusia lama kita yang sudah hancur bisa dipulihkan, bisa dihidupkan menjadi baru. Bagaimana kita bisa mengalami spiritual awakening, satu kebangunan kebangkitan rohani. Mari kita melihat saudara apa yang dialami oleh Naaman. Firman Tuhan memberikan saudara satu informasi. Naaman adalah seorang yang sangat terhormat. Seorang panglima Raja Aram. Dia sangat terpandang, dia juga sangat disayang oleh tuannya dikatakan. Selalu sudah kemana saja dia memimpin perang, Tuhan memberikan kemenangan. Tetapi sayang sekali dia sakit kusta. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita lihat tidak ada orang yang sempurna. Amin. Ya, tidak ada keluarga yang sempurna. Wah, orangnya cakep sekali ya. Sayang penyakitan. Wah dia kaya sekali ya. Aduh sayang kesehatannya buruk ya. Jadi saudara sekalian, kita bisa lihat bagaimana Naaman seorang yang luar biasa. Tapi sayang, dia dikatakan sakit kusta. Sakit yang pada zaman itu tidak ada obatnya. Sampai satu kali sudah ketika dia memimpin satu peperangan menghadapi bangsa Israel. Dia mengalami kemenangan dan membawa seorang anak perempuan dari Israel. Diberikan saudara kepada istrinya untuk menjadi pembantu, ya, untuk menjadi bujangnya. Dan siapa yang menyangka melalui perempuan kecil ini, saudara hatinya bersih, tulus, ya dia bisa aja sakit hati karena dia dipisahkan dengan orang tuanya dari negerinya, saudara negerinya sudah dihancurkan oleh musuh dari bangsa Aram ini. Tapi disinilah kita melihat satu teladan yang luar biasa. Wanita kecil ini benar-benar hidupnya dipenuhi kasih, dia kasihan sekali. Lihat tuannya ini kok sakit kusta. Dan dia memberikan informasi yang sangat penting, yaitu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Nah hari ini kita lihat sudah apa yang dilakukan oleh Naaman. Bagian yang pertama sudah kita akan melihat bahwa cara manusia pasti berakhir dengan kesia-siaan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Kita akan membaca ayat 5 sampai dengan ayat 12. Saya minta bantuan Pak Sutrisno. Kita akan membaca ayat-ayat ini bergantian. Saya akan membaca ayat 5, Bapak Ibu Saudara baca ayat 6 ya. Dengan suara keras, dengan sungguh-sungguh. Sampai dengan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, ini ketika Naaman sudah mau berangkat saudara ke Samaria. Lalu dia menghadap Raja Israel ya, untuk kemudian membawa surat. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Nanti saudara bisa lebih keras lagi ya, belum kedengeran nih suaranya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu?
Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Coba ehonya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Tes. Bapak, masih ehonya. Saudara kita bisa lihat, oke udah good. Bapak Ibu Saudara kita bisa lihat bagaimana Naaman seperti kita semua. Ketika kita menghadapi kemustahilan dalam hidup ini, kita biasanya mengawalinya dengan memakai cara manusia. Betul enggak saudara? Cara manusia. Termasuk saudara untuk memperbaiki kehidupan kita yang rusak. Kebiasaan kita yang lama, kita memakai cara kita. Demikian juga saudara memperbaharui kehidupan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, kita pakai cara manusia. Tetapi hari ini nanti kita akan belajar, kalau Bapak Ibu Saudara rindu mengalami spiritual awakening, maka saudara cara manusia ini pasti berakhir dengan kesia-siaan. Pada awalnya kelihatannya berhasil, tetapi berakhir dengan kesia-siaan. Saudara, seringkali cara manusia mengandalkan kekuasaan. Seperti apa yang dilakukan oleh Naaman, dia pergi ke Raja Aram. Dia anak kesayangan ya, Raja Aram, dia panglima, selalu menang perang. Dan Raja Aram langsung bikin surat kepada Raja Israel. Tetapi sudah ketika surat itu diberikan kepada Raja Israel, saudara baca tadi, Raja Israel ini bukannya welcome, ya, rasa bangga karena dibutuhkan, tidak. Marah-marah sampai berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan?" Dia salah paham. Dipikirnya dia yang diminta saudara untuk menyembuhkan sakit kusta. Bapak Ibu Saudara, kekuasaan seringkali membuat orang lupa diri. Dan banyak orang berpikir kalau saya kenal ini, kenal itu, saya punya backing ini, backing itu, saya sukses. Tetapi terus terang Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun pada awalnya saudara kelihatannya berhasil, seringkali kemudian itu berakhir dengan kekecewaan. Naaman bukan hanya mengandalkan kekuasaan, tetapi dia mengandalkan kekayaan. Dia bawa emas, dia bawa perak, dia bawa banyak pakaian. Sampai dikatakan dia tidak hanya membawa kuda, naik kuda, tapi dia bawa kereta. Kereta ini untuk apa? Untuk bawa emas-emasnya yang banyak ini. Dia membawa dikatakan 10 talenta perak. 1 talenta nilainya 34 kilo. Berarti sudah dia bawa 340 kilo perak. 1 kilo 1000 gram ya. Dia bawa 340.000 gram. Saudara kita pakai emas 100 gram aja, wah ya. Saya toko emas dulu sudah, yaitu di Cirebon itu daerah nelayan. Itu kalau sudah musim, wah banyak nelayan dapat ikan, waduh toko laris sekali.
Itu kalau beli kalung saudara bukan 10 gram, 20 gram, bukan. 50 gram. Waduh sampai gede. Nanti ininya juga 50 gram gede-gede pokoknya. Emas kuning-kuning itu. Ya. Saudara bisa bayangkan 340.000 gram. Itu banyak sekali. Dan kalau 1 gram perak saya cek saudara nilainya 13.500. Berarti sudah 340.000 gram perak ini nilainya kurang lebih 4,6 miliar. Saya tidak pernah sudah ketemu orang yang sangat kaya. Ya, yang kasih persembahan, persiapkan kasih persembahan kepada hamba Tuhan sampai miliar. Ya, 4,6 miliar, belum apa-apa. Dia membawa 6.000 sikal emas. 1 sikal itu beratnya 11,4 gram. Berarti 6.000 sikal emas dia bawa 68.400 gram. Jadi dia bawa 68,5 kilo emas. Ya, bukan beras. Tadi 340 kilo perak, ini 68,5 kilo emas. Kalau 1 gram emas kurang lebih 550.000, betul ya. Saya hitung kurang lebih total sudah 6.000 sikal emas ini 38,5 miliar. Wow, luar biasa ya. Sudah dia nggak tanggung-tanggung ini. Kalau orang mah udah saya kasih sebanyak mungkin, toh saya masih punya banyak. 38,5 M tambah kurang lebih tadi 4,6 atau 4,5 lah ya. Kalau kita bulatkan 43 miliar. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia andalkan kekayaannya, dia berpikir apa dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya yang begitu banyak. Tidak mungkin nabi yang di Samaria itu tidak akan mendoakan dia, memberi dia hormat, memberi dia hak yang sangat istimewa. Saudara-saudara sekalian, itu pemikirannya. Berapa banyak saudara dalam kehidupan ini kita ingin mengalami sesuatu yang membarui hidup kita, mengandalkan pemikiran sendiri. Pemikiran yang berkata bahwa kekuasaan dan kekayaan bisa membereskan semuanya. Memang saudara kita juga harus membuka mata bahwa orang punya kekuasaan, punya kekayaan, banyak fasilitas, sarana yang diperoleh. Betul saudara? Tetapi tidak semua masalah dalam hidup bisa diselesaikan dengan kekuasaan dan kekayaan. Sebaliknya saudara, kekuasaan dan kekayaan cenderung membuat orang itu sangat sombong. Kekuasaan dan kekayaan juga cenderung membuat manusia minta diistimewakan. Di dalam penggembalaan saudara, tahun ini memasuki tahun ke-13. Saya dan Pak Hani menyadari banyak kekurangan, tidak sempurna. Saudara-saudara khususnya ketika berhubungan dengan orang-orang yang punya status sosial yang tinggi. Ya, kaya, punya kekuatan, punya pabrik, waduh. Ya, saya waktu baca ayat ini saya kaget. Oh benar ini. Saudara cenderung orang kalau udah kaya punya kekuasaan cenderung minta diistimewakan oleh hamba Tuhan. Ya, saudara lihat ketika Elisa bahkan keluar aja enggak. Ya, waktu kereta kuda saudara kebesaran dari Raja Aram ini dia bawa pasukan untuk menunjukkan betapa hebatnya dia. Elisa nggak keluar. Apa Elisa sombong? Apa Elisa ini cuek? Saya percaya bahwa semua itu ada di dalam pengaturan Tuhan. Tuhan mau membentuk Naaman sampai dia alami yang disebut spiritual awakening. Sudah keluar pun tidak, cuma kasih tahu aja. Suruh dia untuk membenamkan dirinya di sungai Yordan 7 kali. Wow, saudara sekalian, pemikiran dari Naaman, saudara-saudara sekalian, ternyata tidak seperti yang dia alami. Itu sebabnya dia sangat marah karena dia diperlakukan tidak menurut pemikirannya. Dia tidak menerima perlakuan yang sangat istimewa dari hamba Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kalau saudara menuntut untuk diperlakukan istimewa karena saya kaya, karena saya punya kedudukan, karena saya pinter, karena saya begini, saudara sekalian, dan ketika keinginan saudara tidak terpenuhi, saudara kecewa, saudara mungkin meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, pindah, dan pada satu kali di tempat itu juga saudara pasti membawa keinginan yang sama. Dan ketika keinginan yang sama itu juga tidak terpenuhi, gimana? Pindah lagi. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saudara tidak akan mengalami satu sasaran yang Tuhan mau dalam hidup ini. Yaitu kebangkitan kebangunan rohani. Sehingga seharusnya kita alami miracle, mujizat, seharusnya hidup kita begitu berbuah. Tapi kita sibuk dengan pemikiran kita sendiri. Saudara, ini dialami oleh Naaman. Dia merasa kecewa. Dia pergi dengan gusar. Di ayat 11 dikatakan, aku sangka. Ya, ini pemikiran. Banyak orang gitu, aku duga, aku kira, aku sangka. Mestinya dia keluar memberi hormat kepadaku, lalu mendoakan aku secara spesifik. Tangannya digerak-gerakan di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bapak Ibu, jika kita ingin diperlakukan seperti itu, ujungnya kita bisa kecewa kepada manusia. Ujungnya kita bisa kecewa kepada hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ujungnya kemudian seharusnya Tuhan mencurahkan mujizatnya. Enggak jadi. Ini adalah satu penghalang yang dari dalam. Saudara-saudara sekalian, pemikiran Naaman juga mengenai cara dia disembuhkan. Cara penyembuhan yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Itu sebabnya dia protes pada waktu diberi perintah untuk masuk ke sungai Yordan. Udah gak senang cara hamba Tuhannya, ini cara penyembuhannya juga. Dia protes. Kenapa enggak sungai Damsik, sungai Parpar yang lebih bagus, lebih bersih? Ya, kenapa harus masuk sungai Yordan yang begitu kotor, butek airnya, apa enggak tambah kena kuman? Cara penyembuhan yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita belajar bagaimana kalau kita ingin mengalami spiritual awakening. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian untuk di dalam hati kita ini tidak boleh ada ganjelan. Amin. Tidak boleh ada pemikiran, prasangka sendiri. Mestinya begini, mestinya begitu, mestinya caranya begini, begitu. Tidak. Hari ini sudah kita lihat bagaimana cara Allah lah yang pada akhirnya akan berakhir dengan kemuliaan. Amin. Naaman pada akhirnya saudara dia bisa melihat mujizat Tuhan. Pada akhirnya dia bisa mengalami satu awakening. Satu kebangkitan, satu kebangunan rohani yang luar biasa. Setelah dia betul-betul menyadari bahwa kekayaan, kemuliaan, kehormatan sudah yang betul-betul selama ini diagung-agungkan. Tidak menemukan satu jalan yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Tiongkok ada seorang kaisar yang pertama kali menyebut dirinya kaisar. Dia tidak mau menyebut dirinya raja, kaisar. Ya, saudara-saudara sekalian, namanya adalah Qin Shi Huang. Dan dia hidup saudara di abad memimpin Tiongkok itu sebelum Masehi. Nah ini ya rajanya. 221 sebelum Masehi sampai 210 sebelum Masehi. Saudara, dia benar-benar merupakan seorang kaisar yang luar biasa, otaknya pinter sekali. Kalau saudara pergi ke Tiongkok, ke China, salah satu yang menjadi keajaiban dunia ada di sana, yaitu apa? Great Wall. Siapa yang bangun Great Wall? Ini Qin Shi Huang. Orang ini luar biasa. Tetapi saudara, ada satu hal yang benar-benar fenomenal, yaitu dia mendirikan makam sejak dia berusia 13 tahun.
Jadi sudah begitu dia diangkat jadi kaisar pada saat usia 13 tahun. Hal pertama saudara yang dia lakukan adalah dia mempersiapkan makam. Mempersiapkan kuburan. Ya, karena buat orang Tionghoa ini penting sekali kuburan. Karena itu mempersiapkan ya untuk hidupnya nanti. Dan dia persiapkan tidak tanggung-tanggung 700.000 pekerja. Untuk bikin makam yang fenomenal itu. Ya, seperti satu istana yang luar biasa. Begitu mempesona makam sang kaisar. Saudara, saat ini yang baru ditemukan, ya ini ditemukannya baru tahun 1974, yaitu ketika pada suatu hari seorang petani lokal di wilayah Xi'an, Provinsi Shaanxi, yang menemukan ini. Jadi ini sudah hasil penggalian. Itu ada di 3 tempat. Ternyata ditemukan ada 8.000 patung prajurit. 130 kereta perang beserta 520 kudanya, serta 150 pasukan berkuda yang terdapat di 3 terowongan utama makam. Saya pernah ke sana, saudara. Ya, saya takjub sekali, luar biasa. Itu saudara, tentaranya itu tidak dibikin asalan. Tinggi badannya antara 183, 1 meter 83 sampai 1 meter 95. Jadi untuk jadi tentara yang pendek-pendek yang gak kepake. Ya. Jadi saudara, jenderal-jenderal, serdadu-serdadu, prajurit-prajurit, semuanya dibedakan saudara pakaiannya. Cara sanggul, itu kan rambutnya kan kayak disanggul ya, sudah lihat. Ada yang sanggul kiri, sanggul kanan, ada yang di bagian tengah. Semua punya ciri. Aslinya adalah patung ini ada warnanya, sudah aslinya itu ada warnanya. Tapi karena udah lama sekali ya, udah ribuan tahun ini, jadi pada ngelotok. Tapi saudara, begitu hebat ini dibangun ya, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya dijaga oleh kurang lebih 8.000 pasukan. Dan ini masih terus digali sampai sekarang. Para arkeolog berkata bahwa penemuan ini baru 1% dari yang sesungguhnya. Ya. Jadi sudah itu pasti di dalamnya itu ada harta karun yang luar biasa. Tiruan sungai yang terbuat dari air raksa, langit-langitnya semua mutiara asli. Luar biasa, orang ini memang waduh ya. Saudara-saudara sekalian, betapa dia memikirkan satu kehidupan yang dia pikir tidak hanya di atas muka bumi, tetapi setelah dia mati dia tetap dijaga oleh pasukan dengan kekayaan yang begitu banyak. Ini upaya manusia. Saudara, betapa kekuasaan, betapa kekayaan benar-benar diandalkan. Memastikan bahwa hidup setelah kematian pun bisa dipelihara. Apakah bisa? Tidak. Itu sebabnya saudara sekalian, hari ini kita belajar apa yang dialami oleh Naaman, satu gambaran. Saya pada waktu ditaruh Tuhan saudara mengenai Naaman. Saya juga pernah mengkhotbahkannya. Tapi saya belajar mau taat sudah ya. Tahun ini saya mau belajar lebih lagi mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau. Bukan menunjukkan kepandaian saya bisa bahas ini. Tapi saya mau, Tuhan engkau mau apa? Karena yang jadi Allah dia, bukan saya. Biar dia yang mengatur saya, bukan saya mengatur dia. Amin. Tuhan saya mau ini Tuhan ya, engkau pimpin ya, engkau ini supaya saya hebat gini. Enggak, saya belajar ini juga satu resolusi saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan, saya hambamu. Apa yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada umatmu. Amin, sudah. Sekarang kita lihat bagian yang kedua, cara Allah. Pasti sudah akan berakhir dengan kemuliaan, pasti. Dan Tuhan bisa mengingatkan dengan berbagai macam cara, situasi, keadaan yang sulit, ya, kesedihan, malapetaka, penderitaan, apa saja. Tetapi hari ini khususnya kita lihat dari Naaman,
Saudara, Tuhan bisa mengingatkan kita melalui orang-orang yang berada di dekat kita. Siapa orang yang berada di dekat kita? Keluarga. Orang itu mungkin pasangan hidup kita, ingatkan kita. Pa, baca Alkitab, pa. Jangan minum terus, pa. Berhenti merokok, pa. Ayo, pa, jangan pulang malam-malam. Udah, pa, jangan makan banyak-banyak. Misalnya ya. Nah, ayo, pa, beri waktu untuk Tuhan. Kasih waktu untuk anak. Nah, bisa melalui keluarga. Bisa melalui juga mungkin kalau tadi istrinya yang mengingatkan. Bisa juga suami. Udah mah, jangan boros-boros, ya bisa juga kan. Udah, jangan gosip terus, jangan cerewet, misalnya. Apa aja, Tuhan bisa bicara sudah melalui orang-orang di sekeliling kita, melalui orang tua, mertua kita, anak-anak kita. Tuhan bisa pakai anak-anak yang masih kecil. Tuhan bisa pakai mantu, cucu, siapa aja, keluarga. Saudara-saudara sekalian, Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang ada di pekerjaan kita. Apakah atasan kita? Apakah itu bawahan kita atau rekan kerja kita? Membawa kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Memprioritaskan perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara jasmani. Apakah sudah orang-orang di sekeliling kita secara sosial, teman-teman sekolah, atau kalau ibu-ibu, teman-teman yang anak-anak jemput anak, ya sekolahnya sama, teman-temannya saling berbicara, saudara mengingatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani. Teman-teman olahraga, teman-teman berbisnis, sudah Tuhan bisa pakai melalui orang-orang yang berada di dekat kita. Siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa spiritual awakening di dalam kehidupan Naaman? Pegawai-pegawainya. Saudara sekalian, coba kita lihat di ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang. Dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, bayar begitu mahal, bawa uang tadi berapa? 4,6 M sama 38,8 M, anggap 40 berapa nih? 43 miliar, enggak berat, kasih begitu aja. Masa ini, aduh cuma perkara yang mudah aja. Tapi rupanya saudara, gengsi itu jauh lebih susah ya. Harga diri itu susah sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, Naaman bukan hanya sakit kusta yang kelihatan di luar. Tetapi sebetulnya ada satu penyakit yang ada di dalam sekali. Penyakit tinggi hati, kesombongan, egonya. Tuhan menunggu saudara kerendahan hati kita. Tahun ini Bapak Ibu Saudara, sudah mau alami awakening, kebangunan rohani. Sudah mau mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Sudah bertahun-tahun ada di antara saudara sedang berdoa untuk, saya nggak tahu. Ya, berdoa untuk usaha, berdoa untuk pertobatan, atau berdoa untuk kesembuhan. Mungkin Tuhan menunggu satu hal ini. Kerendahan hati kita yang sungguh-sungguh sudah bukan hanya mulut. Menuruti cara Tuhan. Ada banyak kita berkata, saya sudah rendah hati. Tapi disuruh pakai cara Tuhan gak mau, maunya cara sendiri. Seperti Naaman. Aku mau caraku, apa caraku? Ya jangan membenamkan diri di sungai Yordan, sungai yang bersih aja. Aku mau pakai caranya Pak, hamba Tuhan yang datang menghormati aku. Lalu mendoakan mengurapi. Ini kok gak hormat sama saya. Wah, Bapak Ibu sudah menuruti cara Tuhan. Kusta dosa hanya bisa diselesaikan cara Tuhan. Keselamatan hanya bisa diselesaikan cara Allah. Amin saudara. Manusia pakai caranya sendiri, yang penting berbuat baik. Masa orang berbuat baik gak masuk surga? Itu kan cara manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, cara Tuhan, God's way. Ego kita dihancurkan. Bayangkan saudara, waktu kemudian Naaman karena nasihat saran daripada pegawai-pegawainya. Dia berpikir, iya benar juga ya.
Apa susahnya? Sangat susah buat Naaman. Ketika dia buka saudara jubah kebesarannya panglima. Semua orang melihat kustanya. Borok-borok kustanya. Bapak ibu saudara, menjijikan. Dia berpikir dia bisa disembuhkan tanpa harus menunjukkan kustanya. Bapak ibu saudara sekalian, disitulah kita melihat bagaimana Naaman harus mengalami dulu kesembuhan yang paling penting. Kesembuhan dari hati. Amin. Egonya dihancurkan. Siapa di tempat ini saudara yang masih belum berdamai dengan orang-orang di keluarga saudara, di sekeliling kita karena ego. Habis dia yang salah. Dia yang dulu gak mau ngajak ngomong sama saya. Dia yang fitnah-fitnah saya. Dia yang jelek-jelekin saya. Dia utang gak bayar. Dia. Ya. Saudara, Tuhan tidak menuntut orang lain. Tuhan ingin dari kita. Kalau jalan ini penuh dengan kerikil. Kerikil semua. Lebih mudah mana? Jalannya yang ditutupi sama kulit sapi semua. Atau saudara pakai sepatu kulit sapi. Lebih mudah mana? Ya lebih mudah kita yang pakai sepatu toh. Itu mulainya ada sepatu. Ya. Raja mau lewat saudara kerikil semua. Ditutupi semua sama kulit sapi. Lalu ada seorang rakyat berpikir. Daripada ini sapi-sapi dikorbankan gara-gara raja mau lewat. Ya lebih gampang kakinya aja yang ditutupi kulit sapi. Dari situ muncul sepatu tuh. Betul saudara? Mudah mana saudara? Kuman-kuman disemproti semua, jangan ada bakteri. Atau kita yang dikuatkan, antibodinya yang kuat. Lebih gampang mana? Lebih gampang kita menguatkan antibodi. Kita gak nyalain televisi itu, waduh ini ditutup semuanya. Gak bisa, dibuang, gak penting diri kita ini. Lebih mudah mana saudara? Mulutnya orang plesteran semua. Oh jangan ngomong yang enggak ya, bikin sakit hati. Atau kita yang jaga hati, biarin orang mau ngomong apa terserah. Betul saudara? Kita tidak bisa menyuruh burung itu saudara berhenti terbang. Ya, kita juga nggak bisa perintahkan burung, jangan buang kotoran di mana aja ya, namanya burung. Tetapi waktu burung itu mau buang kotoran di atas kepala kita bisa usir. Betul saudara? Coba saudara pikir lebih mudah mana? Mengubah orang supaya kamu berubah kamu dulu. Atau kita aja yang lebih dulu berubah. Bu, suami saya kok gak pernah menyatakan cinta. Saya kepingin, ya ibu aja menyatakan cinta. Loh apa susahnya? Betul gak saudara? Ya, kan sudah suami istri, ngomong aja I love you Pak. Nanti dia juga bilang I love you too. Kok ngomong? Daripada memendam hati, nangis, bikin sakit. Coba pikir saudara yang panjang. Bapak ibu saudara, Naaman merendahkan hati. Kunci dari banyak sekali mujizat adalah kerendahan hati. Ketika kita mau belajar dan berkata, iya Tuhan, saya mau belajar, ego saya dibuang, dihancurkan. Saudara, pada waktu sungguh-sungguh Naaman membuang egonya, terjadilah mujizat itu. Dan saudara lihat spiritual awakening dialami oleh Naaman. Mari kita lihat ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali. Seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ke depan Elisa dan berkata, ini saudara poinnya ini. Mari kita baca bersama-sama. 2 Raja-Raja 15 ayat 15b. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Sekarang aku tahu
This is the spiritual awakening. Dulu tidak tahu. Dia pikir dulu saudara, dia bisa pakai caranya kekuasaan, kedudukan, kehormatan, kekayaan. Asal punya uang semua bisa. Dulu aku tidak tahu. Sekarang aku tahu. Mataku terbuka. Mata rohaniku tercelik. Bahwa hanya dengan membuang ego menghancurkan kesombongan. Ketika aku berkata Tuhan aku mau berubah. Ketika kita berkata Tuhan aku mau ikut Tuhan. Nggak apa-apa nanti ada orang menghina. Ya. Seorang suami saudara dia mengambil satu resolusi. Saya mau mengubah diriku. Ditertawakan oleh laki-laki yang lain. Ngapain kamu berubah? Kamu laki. Laki itu nggak boleh ngalah. Yang ngalah itu harus perempuan. Nggak, itu urusannya. Nanti istriku mau, nanti istrimu tambah galak. Itu bagiannya. Bagianku adalah bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Saudara dia memperbaharui diri bukan demi istri. Bukan demi yang lain-lain. Dia memperbarui diri demi dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Tanggung jawab di hadapan Tuhan. Hari ini siapapun saudara di tempat ini. Ada anak muda mungkin punya orang tua tidak rohani. Saya jadi kayak begini nih karena orang tua saya ini. Coba kalau orang tua saya berubah. Ya, saya makanya suka main perempuan karena papa saya perempuannya di mana-mana. Kalau papa saya berubah, saya juga berubah. Tahun ini saudara ambil resolusi. Perubahan jangan tergantung orang lain. Mau orang tuanya berubah, tidak berubah, aku harus berubah. Mau suamiku berubah, tidak berubah, saya sebagai istri, saya mau berubah lebih dulu. Mau berubah lebih baik. Suami harus berkata, mau istriku tambah baik, tidak baik, saya mau lebih baik. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau dia bayar utang atau tidak, saya tetap bayar. Seringkali dalam dunia bisnis begitu. Ayo kenapa kamu gak bayar utang? Habis orang itu juga belum bayar sama saya. Nah karena dia belum bayar saya juga gak bayar. Wah Bapak Ibu Saudara. Saya jahat kenapa? Karena saya dijahati dulu sama orang. Makanya saya juga tidak bisa berbuat baik. Tapi hari ini Tuhan mau mulai dari kita. Spiritual awakening dari diri kita. Nanti ketika sudah mengalami ini semua. Mengambil satu komitmen, resolusi. Saudara akan lihat, saya percaya dalam doa-doa saya, saudara Tuhan sungguh menyatakan itu. Tahun ini jika saudara menerima firman Tuhan, firman yang sederhana tidak usah muluk-muluk, apa yang Tuhan mau kerjakan dari dalam hidup kita. Ego dibuang, dihancurkan, rendah hati, belajar, gagal bangun lagi, bangkit lagi. Dihina orang kita tidak marah, kita berkata Tuhan saya mau mulai lagi. Saya mau bangkit. Dan tahun ini saya percaya kita akan mengalami satu kebangunan rohani, kebangkitan rohani yang luar biasa. Dan mujizat akan tercurah dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus berkati.